Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan ngebahas alur dari film Everest. Sekedar informasi, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Tinggiannya mencapai 8.849 meter dari permukaan laut. Dan puncaknya menandakan perbatasan antara Nepal dan Tibet. Puncaknya berada di Tibet. Film yang disutradarai oleh Baltasar Kaumakur dan dirilis pada 23 Juni 2015. Film ini merupakan film dokumenter. Singkatnya, kisah nyata yang diangkat jadi film layar lebar tanpa menambah atau mengubah unsur sedikit pun ke dalam film tersebut. Film ini berdasarkan pada kisah-kisah nyata dari bencana Gunung Everest tahun 1996 dan berfokus pada upaya-upaya bertahan hidup dari dua kelompok ekspedisi. Yang satu dipimpin oleh Rob Hall dan yang lainnya oleh Scott Fisher. Mana kelanjutan kisahnya? Apakah mereka berhasil pulang dengan selamat? Langsung saja masuk ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kelompok tim ekspedisi. Mereka berkumpul untuk berbincang tentang rute dan cerita kembali ke 6 minggu sebelum pendakian. Di Bandara Kathmandu, Nepal, kita diperkenalkan dengan Beck, Doug, dan John Crocker. Ia seorang wartawan. Mereka bertiga pergi ke pertemuan para pendaki lainnya di Hotel Garuda. Mereka bertemu dengan Mike, Harold, Yasuko Namba, dan Rob, seorang pemilik Adventure Consultants. Adventure Consultants adalah agen pemandu di mana mereka memastikan kliennya naik turun gunung dengan selamat. Selesai perbincangan, mereka langsung berangkat ke landasan Lukla menggunakan helikopter. Setelah sampai, mereka lanjut pergi ke base camp. Setibanya, mereka disambut oleh Helen. Ia adalah manajer agen pemandu di Adventure Consultants, dan Ang Dorji, seorang pendaki lokal. Di sini, Rob bertemu dengan Scott, pemilik Mountain Madness. Setelah itu, mereka berkumpul untuk berbincang rute jalan dan juga cuaca, serta mengenai kesehatan dan oksigen. Carol adalah dokter di sana. Mereka mulai mendaki untuk menyesuaikan diri dengan cuaca di sana, atau dikenal dengan istilah aklimatisasi. Mereka tiba di camp 1 dan istirahat. Mereka melanjutkan pendakian dan tiba di camp 2. Terlihat Doug sedang tidak sehat dan dia pergi menemui Carol untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Pada keesokan harinya, mereka mulai mendaki. Karena Beck sedang tidak sehat, mereka memutuskan untuk turun. Namun, mereka harus menunggu giliran untuk menyeberangi lembah. Tiba-tiba, sebongkah salju besar jatuh dan membuat Beck hampir tertimpa bongkahan salju tersebut. Rob pun langsung membantunya. Pada malam hari, semua tim berkumpul dan membuat rencana, di mana rencananya mereka bergantian untuk ke puncak Everest. Namun, tim dari Afrika Selatan menolak. Mereka tetap dengan rencana mereka untuk ke puncak Everest pada 10 Mei. Setelah pertemuan tadi, Rob datang menemui Scott untuk mengajak bekerja sama dalam mendaki nanti, dan Scott pun menerima kerjasamanya. Why not? Pada keesokan harinya, mereka mulai mendaki dan mereka sampai di camp 2. Saat mereka mendaki, tiba-tiba terjadi longsor dan Harold tertimpa bongkohan salju yang membuat dirinya terperosot ke bawah. Dan Rob langsung membantunya. Setelah semuanya dipastikan baik-baik saja, mereka kembali melanjutkan pendakian. Setelah sampai di camp 3, mereka beristirahat. Paginya, mereka langsung lanjut mendaki dan telah sampai di camp 4. Karena ada badai, mereka beristirahat sampai badainya reda. Pagi-pagi buta, mereka bangun dan melihat cuacanya cerah dan melanjutkan pendakian mereka. Dari belakang menyusul kelompok Scott dari camp 3. Mereka sampai di ketinggian 8.412 meter di atas permukaan laut. Di sini, Beck mengalami masalah penglihatan karena operasi mata beberapa tahun yang lalu. Rob menyuruh Beck untuk turun, tapi Beck tidak mau. Karena itu, Beck disuruh menunggu. Sesampainya di Hillary Step, mereka terkejut karena tidak ada tali pengaman yang terkait. Lalu, Ang Dorji yang akan berusaha memasang tali pengamannya. Sementara itu, Doug, Rob, dan dua lainnya tertinggal kelompoknya. Di jalan, Rob bertemu dengan John, Stuart, dan Lau yang ingin turun karena terlalu lama menunggu pemasangan tali di Hillary Step. Kembali ke kelompok yang berada di Hillary Step.
Mereka berhasil memasang tali pengaman dan melewati Hillary Step. Pada pukul 1:14 siang, 3 orang telah sampai di puncak Everest dan juga yang lainnya telah sampai di puncak pada pukul 2 siang. Terlihat Doc yang ketinggalan dan masih berusaha naik ke puncak Everest, dan Scott yang baru saja sampai di puncak Everest. Waktu turun, Rob bertemu dengan Doc yang baru sampai, menyuruh untuk turun karena udah terlalu sore. Tapi Doc ingin ke puncak karena ini kesempatan terakhirnya. Mereka pun sampai di puncak pada pukul 4 sore. Sementara itu, Guy yang berada di bawah menginformasikan kepada Helen bahwa ada badai yang sedang datang. Pendaki yang sedang turun bertemu dengan Beck dan membawa Beck ikut turun. Sementara itu, Rob dan Doc yang masih di atas terjebak karena tabung oksigen Doc sudah habis yang membuat ia lemas. Rob meminta bantuan kepada base camp. Menurut info base camp masih ada Harold di atas. Jadi Harold yang akan datang membawa tabung oksigen untuk Doc. Di sisi lain gunung, ada Scott dan Lobsang yang ingin turun. Karena Scott tidak sanggup lagi berjalan, ia menitip pesan pada Lobsang untuk memberitahu Anatoly untuk datang membawa tabung oksigen. Kembali ke Rob yang masih berusaha membawa Doc turun. Tak lama, badai pun menerjang mereka. Di sini, Rob menyuruh Doc untuk tetap menunggu karena Rob akan pergi ke puncak selatan untuk mengambil tabung oksigen. Doc memanggil Rob dan melepaskan pengaitnya dan berjalan melewati Hillary Step. Sayangnya, di sini Doc terjatuh dan Rob baru menyadari itu. Kembali ke kelompok yang tadi sedang turun. Beck hampir jatuh ke jurang karena salah jalan. Mereka masih berusaha turun menerjang badai. Salah satu dari mereka terpeleset yang mengakibatkan semua pendaki ikut terjatuh. Di sini, Harold telah sampai ke tempat Rob berada dan mereka berdua lanjut turun ke camp 4. Sementara itu, kelompok yang tadi terpeleset hanya beberapa yang masih sanggup berjalan menuju ke camp 4. Kembali ke Rob, ia terjebak karena badai dan juga kehabisan oksigen karena penutup tabung oksigen membeku. Mereka pun tertidur di tebing yang curam. Harold yang terbangun karena kepanasan, ia membuka jaketnya. Namun sayangnya ia terpeleset dan jatuh ke jurang. Anatoly datang untuk menyelamatkan pendaki yang masih hidup. Beck yang masih hidup namun karena kedinginan tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya, Rob menghubungi base camp. Ia tidak bisa bergerak karena tubuhnya membeku dan tertiban longsoran salju. Ia juga memberitahu bahwa Doc dan Harold hilang. Rob berusaha keras untuk bergerak. Tampak bantuan dari base camp kesulitan karena sedang datang badai yang sangat buruk. Mereka pun turun dan kembali saat sudah reda. Tim dari base camp memberitahu ke Rob bahwa bantuannya tidak bisa datang. Satu-satunya cara yaitu Rob yang harus turun sendiri. Dari base camp coba menghubungkan Jan, istri dari Rob. Tidak disangka karena Rob tidak sanggup menahan dingin dan ia pun mengucapkan selamat tinggal. Tak lama ia pun tertidur dengan tenang. Di tempat lain, keajaiban pun datang, di mana Beck yang setengah tubuhnya terkubur salju tersadar dari tidurnya. Dia mencoba bangun dan berjalan menuju camp 4. Sementara itu, Anatoly yang baru sampai di tempat Scott. Ia mengecek nafas, namun sudah telat. Dan Anatoly pergi dari situ dengan menutupi wajah Scott dengan kerilnya. Kembali ke Beck yang sudah sampai di camp 4. Lalu Beck dibawa turun ke camp 2 dan diberi pertolongan serta air hangat. Tak lama, helikopter yang disewa istrinya Beck datang untuk menjemputnya. Di akhir film, kita diperlihatkan foto-foto asli orang-orang yang ada di film ini. Beck kehilangan 2 tangannya dan hidungnya, serta pada bulan Juli anak dari Rob lahir. Ia diberi nama Sarah, dan film pun selesai.